Oke, ngobrol santai balik lagi. Sedikit merunut beberapa segmen ke belakang kita banyak bicara soal psikologi secara ilmu pengetahuan begitu. Sehingga barangkali ada beberapa kawan-kawan atau abang dan kakak yang nanya ya bang ya. Terus hubungannya dengan kerohanian gimana gitu? Dimana titik temu antara psikologis dengan teologis gitu ya bang? Sebenarnya ada kan koneksinya bang? Harusnya sih ada ya. Aha. Harusnya ada, dan justru tujuan kita itu ya. Dari awal memang kita mau melihat secara utuh. Secara begitu. utuh. Jadi bicara tentang manusia rohani, spiritual, itu tidak berarti nggak ada hubungannya dengan hal-hal psikologis dalam diri kita. Gitu. Justru kita harus melihat lebih utuh. Manusia kan diciptakan sebagai manusia. Iya. Nah, yang disebut manusia rohani bukan berarti kita terlepas dari psikologi, terpisah. Tapi harusnya nyatu dong gitu. Jadi kalau mau ditanya di mana letak psikologi, di mana letak spiritual, kerohanian? Apa yang kita bicarakan kalau penonton baru melihat video kami yang ini? Kalau dilihat dari awal, kami bicara mulai dari Freud, kemudian mulai bicara tentang perkembangan dari Freud juga, kemudian dari Erik Erikson. Yang kedua ya. Kami juga pernah bicara tentang ada anak-anak Tuhan, kok kayaknya tahun binaannya yang terus bertambah, tapi hidupnya kok kayak nggak berubah. Gitu. Iya. Nah, semua itu kenapa kami coba bicarakan? Justru untuk melihat realitas jiwa manusia sebagai tempat kerohanian itu sendiri gitu. Oke. Yang kita bicarakan ini kopinya David. Selama ini yang kita bicarakan itu memang masih seputar gelasnya. Kita mulai lihat bentuk gelas ini seperti apa. Tapi kita memang mau lihat bahwa tujuan gelas ini adalah untuk diisi kopi. Jadi hal spiritual itu kopi ini yang masuk. Nah, kalau wadah ini wadahnya nggak bagus, ya kan, sebagus apapun kopi yang dibuat seseorang, itu akan meluber kemana-mana, nggak jelas. Oke. Yang kita bicara beberapa segmen masih seputar wadah. Jadi kenapa kami berbicara tentang hal-hal yang psikologis, khususnya psikologi perkembangan? Karena kita mau melihat bahwa manusia tumbuhnya seperti itu loh. Manusia tumbuhnya seperti itu, dan itulah wadah bagi hal rohani. Walaupun gini bang, tanpa bermaksud memisahkan bahasanya yang rohani dan yang duniawi itu, karena memang ada pra dan ada pasca pertobatan. Sehingga kalau mau coba merunut pra pertobatan sebelum orang terima Kristus, manusia mengalami pertumbuhan yang semuanya proses psikologi yang kita bahas kemarin terjadi kan. Itu secara natural. Iya, sehingga ketika seseorang di usia tertentu terima Kristus, hal-hal rohani dalam tanda petik dimasukkan kepada seorang pribadi yang sudah terbentuk tadi itu. Iya. Inilah struktur jiwanya dia. Ini struktur jiwanya, gelasnya ya, gelasnya. Ketika dia bertobat, dia mulai mencintai firman, dia mulai dibina, dimuridkan. Masuklah hal-hal yang rohani kan. Nah, ini wadah ini tanpa kita sadari bentuk dari struktur jiwa kita seperti apa, maka itu yang seringkali membuat kita kembali lagi seperti bahasan kita yang lalu. Kita terus menerus naik tahun binaannya, tapi kita sendiri nggak tahu, kita nggak berubah gitu. Tapi gini bang, bentar. Aku kasih gambaran. Katakanlah ini misalnya manusia murni sebelum jatuh ke dalam dosa. Terlepas kapan manusia mulai menanggung dosanya pribadi. Dengan bentukan psikologis dan dosa, manusia akhirnya berubah, mengalami perkembangan jadi begini. Katakanlah begini. Setelah dia terima Kristus, bukankah manusia itu sendiri akhirnya balik lagi menjadi keadaan dia yang murni? Nah, itu yang seringkali salah kaprah. Ini baik sekali pertanyaannya ya. Seringkali orang pikir setelah bertobat dia kembali kepada nol, mulai dari titik nol ya. Ada dua hal di dalam kekristenan.
memang secara teologi, kalau orang belajar teologi, pertobatan itu kan pertobatan lahir baru sekali seumur hidup. Tetapi kemudian pertobatan di dalam proses penyucian, itu setiap proses penyucian itu setiap hari. Itu setiap hari. Di dalam proses penyucian itu terus menerus. Jadi kita kembali nol, itu status bahwa kita anak Allah. Tapi tubuh darah daging kita sudah menyimpan berbagai pola-pola yang terbentuk dari proses perkembangan itu. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya kami mulai bahas ya. Jadi lantas seperti apa maksudnya? Jadi pasca orang bertobat, lahir baru, tubuh darah dagingnya masih tetap loh ini. Dan tubuh darah daging ini misalnya lah, kalau kau ingat kapan bertobat, aku misalnya bertobat 2003 ya. Bertobat 2003, aku sendiri mulai merasakan indahnya relasi dengan Tuhan. Aku mulai menikmati apa artinya mengaku dosa secara sungguh-sungguh, menyesali. Dan memang merasa ada pembaharuan. Ada pembaharuan, iya. Tetapi aku juga sadar pola pikir, pola emosi, pola tindakanku itu masih dipengaruhi oleh struktur jiwa yang tadi. Pertobatan tidak mengubah gelas ini, deh. Bentuk naturnya udah begini, sehingga sekarang yang perlu kita kita sadari adalah seperti apa struktur di dalam, supaya ketika firman kita terima, itu betul-betul kita mulai bisa kaitkan. Tapi juga bukan hal yang terpisah kan, Bang? Artinya ketika kita bicara soal psikologis itu satu yang tersendiri, kemudian bicara rohani satu yang tersendiri. Enggak. Justru ini saling mempengaruhi. Kita mau melihat konektivitasnya. Iya, dia utuh. Itu sebabnya kalau Calvin itu bilang kan, tanpa pengenalan akan diri tidak ada pengenalan akan Tuhan. John Calvin ya, tanpa pengenalan akan Tuhan tidak ada pengenalan akan diri. Pertobatan itu merupakan satu realitas psikologis dalam diri kita, satu sisi. Tapi juga merupakan realitas rohani, suatu pemberian, suatu anugerah. Nah, tetapi anugerah dan pemberian itu tidak mengubah gelas ini, struktur jiwa kita. Tidak membuat kita tiba-tiba putih seperti bayi baru lahir. Enggak. Pikiran kita yang selama ini terbentuk, misalnya ada pola pikir orang yang selalu prejudis karena terbentuk, kalau kita ingat ya, terbentuknya mistrust dari teori Erikson. Ya selamanya orang ini mistrust, prejudis. Waktu dia baca firman, di situ dia sadari, kenapa aku terhadap golongan tertentu itu sangat keras gitu. Waktu dia baca firman yang akan mulai mengubahkan. Apakah mistrustnya akan hilang? Nah, di sini dia. Ketika firman terus-menerus dikaitkan, mungkin bukan hilang, tapi timbul suatu kesadaran. Apakah kita ini hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging? Itulah yang disebut Paulus di dalam Roma 7 dan 8. Nah, ini baru video kesekian kita bicara ayat Alkitab. Paulus mulai membedakan itu loh, hukum dosa dan hukum Taurat, hukum dosa, hukum kedagingan dengan hukum kebenaran. Di situ dia. Terus gini, Pak, kalau gitu kasihan dong mereka yang maksudku melihat secara lebih umum gitu. Bagaimana dengan mereka yang menerima Injil tapi nggak punya akses ke dunia pengetahuan perkembangan pribadi, dunia pengetahuan psikologis. Maksudku nanti ada orang yang bertanya, jadi menurut kalian orang begitu tidak mengalami perubahan dong? Nah, enggak dong ya. Kami tidak judgmental bahwa kalau dia enggak mencoba untuk memahami secara psikologis, dia enggak berubah. Tidak dong. Dalam sejarah gereja, sejarah pemuridan, teman-teman yang dimuridkan di perkantas, di lembaga-lembaga pemuridan, toh pertobatan, setelah bertobat, pemimpin rohaninya ajari tuh, kamu harus begini, kita harus begini. Itu kan perlahan-lahan. Tetapi itu tadi gini, ini dia struktur jiwanya. Dia terus-menerus dimasukkan kopi. Tapi tanpa suatu kesadaran tentang bagaimana dia
itu akan sulit untuk melihat mana dia yang eksistensial, mana dia yang ontologis. Maksudnya gini, yang eksistensial itu semua perilaku kita yang digerakkan oleh pola-pola kedagingan kita, yang natural, itu eksistensial. In positive way and negative way. Artinya ada orang yang memang tepat waktu, pada dasarnya memang udah begitu. Bukan karena dalam tertib perubahan rohani. Sebaliknya ada orang yang hidupnya nggak teratur, dasarnya udah memang begitu. Sehingga ketika mengalami perubahan rohani itu pun sesuatu yang harus digumulkan gitu kan, Pak. Betul. Berarti di mana titik temunya? Nah itu dia. Secara eksistensialis ada orang yang ya udah menghidupi naturnya begitu saja, yang sudah familiar dengan dirinya. Nah, tetapi orang percaya, orang yang sudah terima Kristus harus mulai dipimpin oleh Roh. Kalau di dalam Roma 7 dan 8 itu hidup oleh Roh. Bukan lagi eksistensinya, hal-hal yang familiar dengan pikirannya, dengan emosinya, dengan tindakannya. Tapi hal-hal yang memang digerakkan oleh Roh Kudus, dan di dalam satu kesadaran kita tunduk kepada Roh Kudus itulah kita hidup dalam Roh. Itu ontologis. Jadi Roh Kudus memberikan buah Roh yang kita hidupi. Gitu. Itu sebabnya kalau misalnya bicara tentang buah Roh di dalam Galatia 5, itu buah itu satu, singular. Satu kesatuan. Bukan satu kesatuan, satu. Buah Roh itu satu. Karena ada beberapa nih. Justru sekarang nih kita akan ambil itu sebagai case nih. Ini bentar lagi kita memperingati Pentakosta ya. Buah Roh itu singular. Karunia rohani itu baru plural. Karunia rohani banyak, bermacam-macam. Buah Roh itu satu. Sehingga seseorang kalau dipenuhi Roh, dia berbuah Roh, maka buahnya itu terlihat dalam bentuk sukacita, kasih, penguasaan diri, terlihat, termanifestasi. Tapi buah Roh itu satu. Nah, kalau kita lihat buah Roh itu, ada nggak orang yang tidak bertobat penuh dengan kasih? Ada. Banyak. Ada nggak orang bertobat penuh dengan penguasaan diri, dengan mindfulness, dengan yoga, dengan cara-cara orang bisa menguasai diri, menurunkan perilaku-perilaku yang uncontrol. Bisa loh. Bisa. Tetapi apakah itu buah Roh? Ini bedanya, Buah Roh itu harus satu. Jadi kalau ada orang yang sejak kecil, sejak lahir, terbentuk di dalam proses perkembangan, kita ingat-ingat lagi itu khususnya dua video kami terakhir kan, ada orang yang tumbuh misalnya sebagai orang yang trust. Itu naturnya orang yang trust. Dia ini orang yang sangat ramah kepada semua orang, percaya bahwa semua orang baik, percaya bahwa orang-orang di luar sana baik gitu ya. Misalnya sampai terbentuk kepribadiannya, faktor kepribadiannya agreeable. Ini namanya kepribadian yang sangat percaya kepada orang lain. Oke. Nah, ketika dia bertobat terima Kristus, ya udah dia hanya fokus kepada misalnya sukacita. Memang orangnya udah sukacita, itu bukan buah Roh, itu eksistensialnya dia. Itu eksistensialnya dia. Sehingga sukacita dia tadi mana? Masih ini nih. Itu masih wadahnya. Wadahnya. Kalau dia sungguh-sungguh di dalam Kristus bertumbuh dan karena dia hidup dalam Roh, berbuah Roh, maka gini. Kan dasarnya orangnya memang udah sukacita. Tapi orang yang agreeable, yang selalu percaya pada orang, selalu baik gitu ya, selalu percaya ada kebaikan pada orang. Biasanya ini orang yang peaceman, tidak berani berkonfrontasi terhadap konflik, tidak berani untuk menyatakan ketidaksetujuan. Orang seperti ini. Nah, waktu misalnya dia bertumbuh, buah Roh itu harus komplit, satu buah Roh. Maka bukan hanya keluar damai sejahtera, tapi dia juga harus peka, dia punya kelemah lembutan. Kelemah lembutan kalau di dalam buah Roh itu berarti berani juga menegur dengan kasih. Dan seterusnya. Jadi itu komplit.
Jadi sekarang kita bisa bedain apakah seseorang itu berbuah roh, ontologis, perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus, hidup di dalam roh, atau dia tetap sebetulnya hidup di dalam eksistensinya, di dalam daging, hanya dasarnya udah baik. Ini hal yang positif Mas ya. Nanti kita akan coba lihat runut di video-video kami selanjutnya tentang bagaimana tuh kalau misalnya terbentuknya emosi negatif. Iya, karena di situ justru yang banyak masalah iya. gitu kan. Cuman sejauh ini di dalam video ini cukup aku mau menekankan bahwa apa yang kami sudah diskusikan, obrolkan selama beberapa kali pertemuan itu memang sedang mulai memberi satu kesadaran bahwa semua kita tumbuh dengan wadah yang terbentuk oleh dua hal, nature, biologis, nurture, pengaruh lingkungan, pengasuhan, gitu. Oke. Berarti kita sampai kepada sebuah kesimpulan dulu bahwa keberadaan masing-masing pribadi secara apa adanya, secara eksistensialis tadi bahasa Bang Riko, itu nggak serta-merta boom gitu dalam tanda petik baharu ketika dia mengalami lahir baru. Iya ya Bang. Iya. Sehingga konten kita ini pun sebenarnya mau membahas bagaimana dengan kesadaran penuh akan itu pertumbuhan seseorang secara rohani akan menolong. Bagaimana itu semua menolong kita semakin baik bertumbuh secara rohani, gitu ya Bang. Oke, untuk ini cukup di situ aja dulu kayaknya ya Bang. Oke, kayaknya sampai di situ dulu yang segmen ini. Akan lantas apa koneksinya? Bagaimana memanfaatkannya secara baik begitu? Itu akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di konten berikutnya.